Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Muhammad Arif Channel. Pagi ini coba saksikan jalan-jalan basah. Ini kalau dalam teori, dalam konsep logikanya Aristoteles, karena hujan maka jalan-jalan basah. Jadi ada causality. Pagi ini dalam suasana hujan, saya akan merutinkan olahraga kecil, olahraga untuk usia 50 tahun ke atas. Saya harus mendeklarasikan bahwa saya di 2023 ini usianya adalah 53. Bu, selamat pagi. Saya jogging sama istri saya. Dan sambil jogging, ini gerimis, suasana gerimis, tetapi gak apa-apa, kami berdua telah bertopi. Sedikit hujan tidak masalah, karena yang bermasalah adalah kalau kita tidak berikhtiar menjaga kesehatan. Nah, ini kemana jogging saya kali ini? Murah meriah saja, hanya jalan bolak-balik, mutar-muter di sekitar perumahan Pamulang Elok. Nah, pagi ini sambil jalan, ya mungkin juga sambil ngos-ngosan ya, saya akan memanfaatkan dengan membincangkan hal ihwal ilmu gitu ya. Saya akan mulai dengan sebuah ayat yang saya jadikan moto hidup gitu ya. Nah, ini kita masuk di Jalan Anggrek. Ayat itu kalau saya ambil potongannya berbunyi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Selamat pagi. Lanjut. Selamat pagi Amanda. Hari ini apakah jualan? Lagi nawari, bagus. Pak Yul. Potongan ayat tadi kalau dibahasakan dalam bahasa kita sehari-hari, kira-kira maknanya adalah yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang di antara kamu gitu ya. Walladzina utul ilma, dan bagi mereka yang berilmu beberapa derajat. Pagi Pak, olahraga. Ya. Jadi ada beberapa kata kunci. Kunci pertama iman, kunci kedua ilmu, kunci ketiga assalamualaikum. Wih, mantap. Teman-teman, ini saudara saya dari Kulon, ini 3 orang. Wah, para pemuda yang sudah agak tua sama dengan, tapi lebih tua saya. Olahraga Pak. Jadi ini alhamdulillah pemasangan batu alam hasilnya luar biasa ya Pak ya. Keren ini, keren. Lancar meskipun hujan. Hujan terus Pak ya. Maaf, sudah sarapan belum? Udah Pak, udah. Rokok sudah? Udah Pak. Sampai belum 2 kali Pak. 2 kali? Oke. Semoga aman ya ini ya. Ya teman-teman, ini aktivitas pekerja keras ya, dan pekerja ikhlas ini membangun masjid, mudah-mudahan lancar. Kali ini finishing untuk menuntaskan pemasangan batu alam. Saya ulang lagi, tadi ada beberapa kata kunci ya. Pertama iman, kedua ilmu, ketiga
orang-orang yang menguasainya, mencapainya, memiliki kualifikasi terkait dengan dua hal itu, dan setelah itu janji Allah untuk memberikan derajat secara proporsional. Nah, saya mau ambil satu poin dari ayat itu, yaitu ilmu. Alhamdulillah, syukurillah, saya didorong oleh orang tua. Ini RT 5 ya. Didorong orang tua untuk terus belajar, meskipun dari sisi kapasitas otak saya tidak termasuk anak cerdas pada zamannya. Itu harus di awal-awal saya akui. Di awal-awal pun bukan termasuk anak yang tekun, mungkin lebih ke anak nurut saja. Tapi nurut itu menjadi pintu bagi saya ya, menjadi pintu gerbang, menjadi pembuka jalan, sehingga keuletan lama-lama ngikut, kecerdasan ya, saya nggak sadar sedang cerdas atau tidak, semoga ngikut, dan ilmu, mudah-mudahan saya berharap Allah kasih ilmu kepada saya. Nah, sekarang ya, ini di ujung RT 05 yang tidak lama lagi kita akan menuju ke ruas-ruas jalan yang ada di RT 06 gitu ya. Teman-teman, bicara ilmu, saya harus mengingat seorang dosen saya. Saya waktu studi di program Magister, program Pasca Sarjana UPI Bandung. Assalamualaikum. Olahraga. Saya punya banyak dosen yang bagi saya menjadi legendaris. Entah bagi yang lain ya, banyak. Tapi saya sebut satu saja, yaitu almarhum Profesor Dr. Dedi Supriyadi MPD. Bagi saya kira juga bagi teman-teman lain, beliau adalah guru yang cerdas, dosen yang cerdas, yang dedikatif, yang serius, yang sungguh-sungguh, yang punya komitmen lah, kira-kira begitu. Dan di kelas, oleh karena itu banyak di antara kami yang terinspirasi. Oleh karena itu yang beliau sampaikan agak sulit dilupakan. Salah satunya adalah ilmu. Jadi beliau memberikan satu uraian, ilmu itu secara unsur tidak bisa dipisahkan dari masyarakat ilmiah yang menjadi pendukungnya. Kita sering kenal dengan istilah sivitas akademik dalam bidangnya gitu ya. Sivitas akademik bisa memiliki kemungkinan untuk menggali, mengembangkan, mengkonstruksi ilmu karena memiliki penguasaan metodologi. Jadi pertama adalah masyarakat ilmiahnya, kedua metodologinya, sehingga terjadi kegiatan-kegiatan penelitian, lalu ada proses analisis sintesis, ada temuan-temuan, ada publikasi, ada seminar, ada diseminasi. Sekali lagi, kemungkinan itu terjadi karena pertama ada masyarakat ilmiahnya, ada sivitas akademiknya, kedua ada metodologinya.
Nah, oleh karena itu, secara otomatis bertemulah satu poin yang selalu progresif, yaitu struktur ilmu pengetahuan, yaitu body of knowledge. Jadi pengetahuan yang diperoleh secara bertumbuh, secara terus-menerus dan terus berkembang. Selamat pagi, Bu. Olahraga. Pak Zahid, yuk olahraga. Mau bulu tangkis? Oke, ampun. Baru mau tuh. Siap, bosnya. siap. No, dipanggil bos. Menghadap itu. Seulang lagi, tadi saya bicara tentang pengetahuan yang terus dihimpun, terus dikolek, terus digali. Terus dikembangkan menjadi struktur keilmuan yang harus terus-menerus baru, ada novelty. Oleh karena itu, ini mengingatkan saya pada teori The Structure of Revolution Science yang dikembangkan oleh Thomas S. Kuhn. Nah, kalau saya ingat bukunya Thomas S. Kuhn ini, saya kembali harus ingat pada dosen idola saya almarhum Profesor Dr. Dedi Supriyadi yang mengenalkan buku itu pada saya bahwa ilmu pengetahuan. Assalamualaikum. Ya. Mau lihat kopinya nih. Kopinya kopi apa ini? Kopinya kopi ikan, kuenya ada. Keren ya. Cuma satu porsi tadi ya. Sudah sampai di standby. Standby Alhamdulillah, selalu aman. Aman, alhamdulillah. Sejak standby nggak Iya, pernah ada siap. kejadian. Siap. 86. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya teman-teman, Thomas S. Kuhn memberikan kesadaran ilmiah, memberikan cara pandang bahwa ilmu tidak pernah berhenti. Ilmu terus digali, ilmu terus dikembangkan. Oleh karena itu ilmu terus berkembang. Ada masanya teori itu normal dalam arti terpakai, dalam arti memecahkan problem kehidupan. Mari Pak. Tapi ada waktunya ilmu itu tidak lagi sanggup menjawab kompleksitas tantangan yang berkembang dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu ada waktunya nanti terjadi anomali, terjadi ketidakpercayaan masyarakat ilmiah dan mungkin juga awam terhadap ilmu itu sendiri. Nah, saat anomali terjadi, maka orang mulai, peneliti, ilmuwan dalam bidangnya mulai terus melakukan kegiatan penelitian. Boleh jadi ada hasil baru, ada temuan baru. Inilah yang kita sering diskusikan dalam istilah kebaruan atau novelty yang menjadi syarat riset dan juga publikasi hari ini gitu ya. Nah, ketika nanti para peneliti ilmuwan menemukan jawaban atas masalah baru yang makin kompleks itu, mungkin ada data baru, ada konsep baru, ada dalil baru, ada teori baru bahkan yang berhasil menggantikan teori lama. Itulah yang kita kenal dengan revolusi sains. Nah, sains yang telah tergantikan tentu menjadi sejarah. Sementara sains yang menggantikan itu menjadi sains yang normal, ada normal sains yang kemudian dipakai dalam memecahkan
membantu memecahkan kehidupan masyarakat. Begitu seterusnya. Teman-teman, mari kita oleh karena itu coba kaitkan dengan salah satu hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Lalu statement kedua, barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia merugi. Mengapa merugi? Karena kemampuannya sama, sedangkan masalah-masalah yang dihadapi semakin tidak sederhana, sehingga dia gagal mengatasi masalahnya. Rugilah dia. Statement ketiga, barang siapa yang hari ini lebih buruk dengan hari kemarin, apapun itu, apakah ilmunya atau keadaannya secara umum, maka dia tercela. Dalam bahasa yang lebih sarkas, dia akan terlaknat, artinya terlindas oleh zaman. Ini yang tidak dikehendaki dalam perspektif keilmuan, dalam perspektif ilmiah, dalam perspektif edukatif. Sampai di sini kita mulai menemukan pemahaman tentang ayat tadi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Pagi. Semangat ya. Ini ada pembakaran sampah. Ya teman-teman, saya baru dapat satu balikan. Saya karena sudah overweight istilahnya ya, benar ya? Kelebihan berat badan. Saya dari kecil adalah orang yang susah diajak fasih berbahasa Inggris, saking cintanya bahasa lokal gitu ya. Tinggi saya 170 itu kalau dihitung secara pembulatan gitu ya. Berat badan saya sekarang 76. Jadi itu tidak proporsional menurut teori kesehatan. Ya teman-teman, ini saya di RT 02 di bagian ujung belakang perumahan Elok ya. Saya akan teruskan. Jadi ketemulah kita pada satu pemahaman, yang pemahaman itu hadir pada orang yang sedang berpikir, yang sedang sadar akan dirinya. Kita ingat pada kata filosof René Descartes yang mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya sadar keberadaan, dan oleh karena itu saya ada. Saya berpikir maka saya ada. Adanya kita hari ini karena berpikir, karena berilmu. Adanya kita hari ini adalah ada atas kesadaran, harus terus bisa menjawab tantangan yang makin hari makin berkembang. Nah, bicara tantangan, teman saya di samping saya ini, saya kurang tahu nafasnya bisa diatur untuk ngomong atau tidak. Tapi kawan saya ini sudah memperoleh temuan-temuan baru dalam bidang keilmuan yang dikeluti, yaitu di pendidikan ilmu pengetahuan alam, khususnya biologi. Temuan-temuannya cukup banyak dan tentu saja berbasis riset, lalu dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang bereputasi, baik itu nasional maupun internasional.
Permisi Bu. Assalamualaikum. Dan oleh karena itu tanpa disadari, nah ini berarti saya bicara wujud nyata ya, tanpa disadari sebelumnya. Kalau sekarang disadari, temuan-temuan itu ternyata ada nilainya. Oke, saya lanjutkan di rumah baru yang cukup inspiratif, bisa kita tiru konsep finishingnya. Ya, temuan-temuan itu pada akhirnya secara otomatis ada nilai, ada poin yang kalau diakumulasikan secara administratif, jadi substansinya udah dilewati, hitungan itu tentu harus ada statistiknya, dan ketika ditulis dan di manage itu menjadi sesuatu yang administratif. Maka kita kenal dalam sebuah prosedur selalu ada syarat administratif gitu ya. Nah, secara administratif kemudian layak dan lulus untuk mencapai satu gelar akademik di lingkungan kampus yang tentu diharapkan oleh banyak akademisi termasuk saya ya, yaitu dengan sebuah sebutan guru besar atau profesor. Nah teman-teman, saya batuk-batuk. Oleh karena itu profesor, kita sering diskusi terkait pemaknaan. Profesor adalah seorang akademisi, lagi ya. Sekali putaran komplek, ini RT 1 lagi. Saya akan memperpendek siklus di lapangan ya, di taman yang ada di depan rumah saya. Ini pinggiran rumah saya ya. Ya teman-teman, saya ulang lagi bahwa profesor, oleh karena itu kami maknai sebagai seorang akademisi, seorang ilmuwan yang terus-menerus menyadari etos kerjanya sebagai ilmuwan dalam bidangnya ya. Apa itu? Tentu dengan metodologi yang dikuasai, tidak menghentikan proses risetnya, tidak menghentikan pembacaannya pada literatur, berarti itu konseptual, dan juga pembacaannya pada data-data yang empirik, berarti itu kontekstual. Kemudian menghadirkan daya analitiknya dalam arti menemukan state of the art-nya, menemukan point of view yang akan diteliti. Dari situ kita baru bisa bicara novelty atau kebaruan itu. Setelah ketemu, dilanjutkan dalam riset, ditekuni riset itu, temuannya dipublikasi, didiskusikan, dan itu harus berlangsung dengan natural dan kultural. Natural dalam arti kesadarannya dihadirkan secara alamiah. Kultural dalam arti mengembangkan kesadaran untuk terus-menerus dengan sadar ingin mengembangkan keilmuan itu. Jadi antara nature and culture telah terintegrasi menjadi satu kesatuan yang disadari. Teman-teman, saya kira boleh kita sebut bahwa gelar guru besar atau profesor kita harus maknai secara panjang, tidak pada saat seseorang mencapai level itu, bukan hanya di situ, tapi saat seseorang secara terus-menerus membangun kesadaran ilmiah untuk mengembangkan ilmu
dalam bidang masing-masing. Soal nanti cepat atau lambat seorang mencapai pengakuan. Jadi guru besar itu adalah satu pengakuan akademik dalam proses yang sangat kredibel. Seseorang telah mencapai pengakuan formal atau belum, itu soal lain. Itu soal takdir. Jadi seorang ilmuwan, mari kita akhiri bicara kita hari ini adalah seorang yang sadar sedang menjalani takdirnya sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang masyarakat ilmiah, untuk terus menghadirkan temuan baru yang bermanfaat dalam rangka mengatasi masalah-masalah baru, tentu dalam ruang lingkup keilmuan yang sedang digeluti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah mulai berkeringat. Nafas masih belum terlalu ngos-ngosan, masih relatif normal. Alhamdulillah pada umur saya yang ke-53 Allah masih berikan nafas yang normal gitu ya. Kita akhiri bila taufik wal hidayah wal inayah wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.